Selamat hari Sabat saya sampaikan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah. Baik saudara-saudara, saat ini sebelum kita mendengarkan nasihat firman Tuhan di dalam acara Anggota Bekerja, saya ingin mengajak kita bersama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan di surga, saat ini kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus mengilhami hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu, memberkati kami semua sehingga kami memiliki hati yang siap untuk mendengar firman ini di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saat ini saya berbicara tentang konsep perbuatan baik. Kita meyakini bahwa umat manusia tidak diselamatkan oleh karena yang dikreditkan melalui perbuatan baik. Tidak, saudara-saudara sekalian. Tetapi ingat, perbuatan baik itu sangat penting. Kenapa? Kita masih tinggal di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Mayoritas penduduk dunia banyak yang belum mengenal akan kebenaran, banyak yang belum mengenal akan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, perbuatan baik yang kita lakukan ini dapat menunjukkan tentang identitas kita, menunjukkan bahwa kita ini adalah umat Allah. Oleh sebab itu perbuatan baik itu sangat penting, karena ini menjadi satu jembatan bagi kita untuk memperkenalkan tentang kebenaran. Mari kita lihat sebuah kisah yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang keempat. Di dalamnya terdapat sebuah kisah di mana ketika Yesus mendekati seorang perempuan Samaria. Bila mana kita melihat latar belakang cerita tersebut, perempuan Samaria ini di dalam ayat 17 dan ayat 18, dia tidak memiliki suami yang jelas. Ini berarti dia suka berganti-ganti pasangan. Oleh sebab itu kita bisa simpulkan bahwa wanita ini memiliki karakter yang tidak baik. Sudah pasti seorang wanita yang suka berganti-ganti pasangan akan dihindari di dalam masyarakat. Dia bisa saja akan dianggap sebagai sampah masyarakat. Dan bukan hanya itu saja, wanita ini berasal dari daerah Samaria. Pada saat itu saudara-saudara sekalian, orang-orang Yahudi sangat membenci orang-orang Samaria. Mereka sangat membenci. Itu berarti saudara-saudara sekalian, ketika Yesus mendekati perempuan ini, bisa saja dia ditegur oleh orang-orang sebangsanya, tetapi Yesus tidak mempedulikan apapun konsekuensi yang akan terjadi pada waktu itu. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-9. Yohanes 4 ayatnya yang ke-9 dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ini pertanyaan yang disampaikan oleh perempuan itu. Kelihatannya perempuan ini sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Pada saat yang sama, ketika dia dijauhi oleh orang-orang Yahudi yang pada umumnya, tetapi tidak dengan Yesus. Yesus memberikan pendekatan secara khusus kepada perempuan itu. Dia memberikan perhatian, memberikan kasih yang tulus kepada perempuan itu. Akibatnya saudara-saudara, bila mana kita melihat keseluruhan dari pasal tersebut, wanita Samaria ini dia dimenangkan oleh Yesus Kristus. Dia percaya Yesus Kristus sebagai Mesias. Dia percaya Yesus Kristus sebagai Allah. Dan pada akhirnya saudara-saudara sekalian, bukan hanya dirinya sendiri saja yang dia menangkan. Dia membawa orang-orang datang kepada Yesus. Lihat saudara-saudara sekalian, semua berawal oleh karena perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus menunjukkan perhatian, menunjukkan kasih yang tulus kepada perempuan itu. Ini berarti saudara-saudara sekalian bahwa kasih dan perhatian yang kita berikan kepada orang-orang lain
dapat menjadi suatu jembatan bagi mereka untuk mengenal akan kebenaran. Itulah sebabnya dari waktu ke waktu, selama Yesus berada di atas dunia ini, Yesus senantiasa mengajarkan kepada murid-muridnya tentang perbuatan baik. Di satu waktu, di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, seorang ahli Taurat, dia menghampiri Yesus Kristus. Kemudian Yesus mengajarkan kepadanya bagaimana untuk mengasihi sesama manusia. Di situ Yesus memberikan perumpamaan. Satu waktu katanya, ada seorang yang terluka karena dia telah dirampok. Dalam keberadaannya yang kritis di tengah jalan, setelah habis dirampok, tiba-tiba lewat orang Yahudi. Orang Yahudi yang pertama lewat adalah seorang pemimpin agama, seorang imam pemimpin agama. Dan kata lain, selayaknya sebagai seorang pemimpin agama, dia ketika bertemu dengan seorang yang terluka, dia harus memberikan perhatian, memberikan pertolongan, tetapi hal itu tidak dia lakukan. Kemudian muncul juga orang yang kedua, masih orang yang sama dari golongan bangsa Yahudi, yaitu orang yang berasal dari keturunan Lewi. Tentunya saudara-saudara sekalian, orang-orang Lewi pada waktu itu bisa dikatakan kalau sekarang mereka juga ini adalah termasuk pegawai-pegawai gereja, orang-orang rohaniawan. Tapi sayang saudara, semuanya lari dari kenyataan. Orang Yahudi pertama, orang Yahudi kedua, ketika mereka lewat, mereka tidak memberikan pertolongan kepada orang yang sementara terluka, padahal orang itu adalah sebangsa mereka, orang Yahudi juga. Tetapi orang yang ketiga ketika dia lewat, berasal dari Samaria. Bila mana kita melihat dalam cerita tersebut, orang Samaria ini, walaupun mereka dianggap sebagai orang-orang kafir, ketika dia lewat bertemu dengan seorang Yahudi yang sedang terluka, bukannya dia menghindari orang tersebut, tetapi dia datang merawat, memberikan pertolongan, bahkan dia sewakan tempat kepada orang itu untuk menginap. Dia juga membayar penginapannya. Luar biasa saudara-saudara, seorang yang dianggap sebagai orang kafir. Saudara-saudara, kelihatan dalam hal ini Yesus menyepelekan orang-orang Yahudi. Kelihatannya demikian. Tetapi bila mana kita melihat keseluruhan dari ayat tersebut, bukan orang-orang Yahudi yang disepelekan. Sebenarnya Yesus sedang menegur orang-orang Yahudi yang mengatakan diri sebagai umat-umat Allah. Yesus sedang menempelak mereka yang mengatakan diri sebagai umat-umat Allah, tetapi di sisi lain mereka tidak menunjukkan perhatian, kasih yang tulus kepada orang-orang yang ada di sekitaran kita. Sungguh sangat ironis, sangat bertolak belakang dengan mereka yang menyebut diri sebagai umat-umat Tuhan. Hal yang sama tentunya saudara-saudara sekalian, kita mengatakan sebagai umat-umat Tuhan. Kita harus ingat bahwa keberadaan kita sebagai umat-umat Tuhan tidak hanya sekedar berada di gereja setiap hari Sabat, tidak hanya sekedar berada di gereja setiap hari Rabu malam. Keberadaan kita sebagai umat-umat Tuhan harus menunjukkan bukti yang nyata di dalam kehidupan kita, yaitu perbuatan baik kita. Harus nyata. Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini, ketika kita memberikan perbuatan baik kepada orang-orang lain, maka kita tidak boleh menyepelekan orang-orang yang ada di sekitaran kita. Kita harus memberikan perhatian kepada mereka. Kalaupun saudara kita di sekitaran kita pernah menyakiti kita,
kita tidak akan berusaha untuk membalas. Itu bagian daripada perbuatan baik. Dalam menunjukkan perbuatan baik, tentunya ketika kita bergaul, kita mencari teman, kita tidak akan pandang bulu. Oh, sana orang kaya, hanya kepadanya saja saya bergaul. Sementara orang-orang miskin, kita abaikan begitu saja. Ketika kita mengatakan sebagai umat-umat Allah, tentunya saudara-saudara sekalian, kita tidak akan memandang setengah mata orang-orang yang sedang berada di dalam kesusahan. Bila memungkinkan, kita akan memberikan bantuan kepada mereka jikalau kita ada kelebihan. Itu bagian daripada perbuatan baik. Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, perbuatan baik itu sangat penting. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ingat saudara, supaya orang-orang yang ada di sekitaran kita, yang ada di kiri dan kanan, melihat perbuatanmu yang baik. Sebagai hasilnya, mereka memuliakan Bapa di surga. Apabila hal ini kita berikan dengan hati yang tulus, maka akan banyak orang-orang yang terkesan. Mereka bisa dituntun ke dalam kebenaran, mengenal Allah yang kita sembah, mengikuti kebenaran yang sedang kita pegang pada saat ini. Kiranya perbuatan baik terus kita lakukan dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati. Amin.